Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya, di general reading, pembacaan secara umum, secara acak, energi tarik secara acak, dimana kalian menemukan video ini. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi siapa semua ya. Yang dalam waktu dekat ini mau mencari kamu di sosmed. Dia yang selalu kunjungi profil kamu ya. Buat sahabat aku yang sudah subscribe dan selalu stay di channel Gondes, terima kasih, semoga channel ini bisa bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe sahabat semua sangat berharga bagi Gondes ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Ya, kita akan mengulik tentang asmara, mengupas tentang asmara, tentang seseorang, ya, yang dalam waktu dekat ini mau mencari kamu. Ya. Sosmed. Dia yang kunjungi profil kamu, ya. Mungkin kamu belum tahu siapa dia. Dalam waktu dekat ya. Fokus. Tetap fokus pada sang pencipta, ini bukan pedoman hidup, tapi ini hanya clue saja, gambaran saja, prediksi saja. Jadi bisa resonate, bisa tidak, apalagi ini adalah pembacaan secara umum. Energi secara acak ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Banyak sama personal reading, monggo silahkan. Kalau kalian kurang detail, atau memang kalian ada di ranah ini tapi kok kurang detail, atau nggak ada sama sekali tapi kok problemnya itu judulnya itu kayak problem kamu, silahkan personal reading. Ada dua cara ya personal reading, by phone dan hasil dikirim video. Dikirim video ya, artinya Gondes mengirim video ke kamu. Tapi kalau by phone berarti kamu harus nelpon Gondes, berbayar. Iya. Ada sebuah keinginan, emosi jiwa, sebuah keinginan. Tapi orang ini terkadang terfikirkan bahwa karena orang ini pemimpi ya, hanya mimpi belaka gitu ya, dan dia tetapi mempunyai emosi. Ini dimaknai hanya mimpi, tidak mungkin terjadi. Tapi orang ini punya emosi di mana dia ingin mewujudkan. Padahal udah tahu ini dalam bahaya. Ya, udah diingatkan bahwa ini adalah emosi yang tidak mungkin gitu ya, karena di situ ada kepiting, ada anjing yang mengelonglong, ada ya banyak rintangan gitu. Tapi orang ini ya yang mau yang mengunjungi kamu dalam waktu dekat ini punya kemauan kuat, ada emosi jiwa ya. Sebetulnya tahu ya bahwa antara kamu dan dia itu belum ada hubungan, tapi entah dia mengenal kamu di sosmed atau memang melihat sekilas, atau pas waktu itu melihat profil kamu begitu langsung kepengen mengunjungi profil kamu, dan kemudian selalu dan akhirnya menjadi sebuah keinginan, sebuah mimpi untuk bisa ya, walaupun sebetulnya nggak ada hubungan apa-apa sama kamu, nggak pasti, karena dia baru mengunjungi profil kamu, melihat profil kamu, melihat sosmed kamu, medsos kamu ya seperti itu. Tetapi dia sudah mulai tertarik dan mulai bermimpi, menginginkan ya, walaupun dia tahu ya ini hanya sebatas mimpi, mungkin ya nggak mungkin gitu, cara kan nggak kenal gitu. Tapi kita akan lihat sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Ya. Dan yang pasti ini bukan kamu yang single, atau dia bukan yang single, atau kalian berdua memang mempunyai pasangan hidup, atau dia yang lajang kamu yang punya pasangan hidup, atau dia yang
punya pasangan hidup, kamu yang lajang. Hubungan ini kenapa dia bisa terfikirkan tidak mungkin, karena hubungan ini sebetulnya adalah hubungan berbagi cinta, membagi cinta. Kasaran ini selingkuh gitu loh. Ya entah kamu yang diajak atau dia yang akan mengajak kamu, tetapi dia begitu terpesonanya setelah melihat profil kamu dan mengunjungi sosmed kamu. Kayak terpikat untuk berteman, biasanya kan begitu ya, berteman, nge-like dulu, ya nge-like dulu, kok ini kok menarik, di-like, terus di komen, terus tuker-tukeran nomor HP, biasanya kayak gitu sih, ya enggak, ya toh, iya. Ya walaupun dia juga tahu resikonya nanti ya, kalau nggak kamu respon ya patah hati, kecewa gitu, ya sedih gitu. Tapi ya dia bermimpi ingin mencoba mencari kamu, ya mencari kamu, mengunjungi selalu ya, ya dengan mengunjungi sosmed kamu terus nge-like, komen. Coba kamu pikir, kamu renungkan, siapa yang pernah seperti itu, ada nggak? Ya walaupun dia tahu ya resikonya ini patah hati, ya kecewa gitu loh. Tapi dia akan mencoba ya. Karena terpesona. Terpesona. Ada sebuah keinginan, sebuah ego, sebuah emosi. Walaupun dia tahu emosi ini nggak masuk akal, karena tidak pasti. Kalian juga belum pernah saling mengenal. Tapi mungkin nge-like juga. Jadi on air gitu ya. Offline-nya belum pernah gitu. Jumpa darat itu belum pernah. Dan yang pasti hubungan ini juga bukan hubungan yang bagus gitu. Dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan, letakkan energi kalian ya. Pasti ini untuk yang sudah punya pasangan. Selingkuh gitu, maksudnya ada kartu selingkuh di sini. Benar kan? Hubungan triparti. Ada hubungan triparti, ada orang ketiga. Hubungan triparti. Seandainya nanti terhubung ya, dia sudah siap ya, sudah siap untuk melabuhkan hatinya ke kamu, atau mungkin karena penasaran, jadi kamu harus hati-hati ya. Seseorang yang akan datang mengunjungi kamu ini akan mencari kamu. Ini bisa mantan kamu, bisa teman kamu, bisa kenalan aja lewat sosmed gitu, tetapi orang ini akan mencari kamu, dan ini orang ini sudah punya pasangan. Terlihat di sini ini selingkuh, hubungan ini selingkuh. Jadi dia pun sebetulnya tuh ngerasa ini seperti mimpi, tapi dia penasaran dan ingin mencoba. Di sini juga ini, padahal ini hubungan ini belum pasti-pasti amat, karena kamu dan dia itu belum saling mengenal, mungkin hanya cuma saling nge-like, saling infokan gitu ya, saling tuker-tukeran nomor HP, ya udah, tapi belum sampai kebianan ya. Ada orang ketiga di sini. Entah kamu yang datang belakangan atau kamu yang depan, tapi yang pasti hubungan ini bukan hubungan single sama single atau lajang ketemu lajang. Ya. Menggunakan peluang. Ya, dia akan maju karena ada peluang, atau kamu bukakan peluang. Seperti itu. Sebetulnya ya, orang bertamu kalau nggak dibukakan pintu nggak bakal masuk. Termasuk dalam hubungan, kalau kamu sudah mempunyai pasangan dan kamu tidak ingin membukakan hati nggak bakalan dia maksa, ya kan? Galau hari ini, galau sekali dia, tapi bahagia. Galau tapi bahagia. Ini belum bertemu dengan kamu ya. Ini lagi gambaran orang yang akan mencari kamu ini. Seperti ini. Galau, bahagia bisa bersama kamu, dan dia juga seperti pemimpi. Ya. Ini belum pasti. Dia sendiri juga lagi berusaha untuk mencari jati dirinya. Kenapa dia tergila-gila sama kamu? Kenapa dia ingin mencintaimu? Ya. Orang ini sudah menikah ya, sepertinya seperti itu. Pokoknya udah ada hubungan triparti deh. Ada orang ketiga, Ini bisa istrinya, bisa pacarnya. Ya. Ya, dia orang yang sudah punya tanggung jawab. Sudah mempunyai tanggung jawab, orang yang akan mencari kamu ini. Buat kamu, buat antisipasi ya, kalau kamu ada di ranah ini ya. Dia mempunyai pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan. Yang pasti jangan baper ya.
nih, nanti dia berani maju ya, maju ke kamu. Jadi kamu hati-hati. Kalau kamu sudah punya pacar atau kamu yang punya pacar ya sudah nggak usah dilayanin. Kalau kamu sudah punya pasangan ya udah nggak usah dilayanin. Berteman des. Dulu Gondes sama suami Gondes juga temenan. Ini hubungan nanti masuk ke ranah selingkuh. Kalau kamu buka pintu kamu. Seru des buat seru-seruan. Buat seru-seruan sama suami aja. Dan buat sama yang lain. Hubungan jangan dibuat coba-coba. Intinya kamu dipesankan untuk lebih berhati-hati di sini. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, semua akan terjadi loh. Awalnya terlihat baik-baik saja. Berteman. Ya, seiring berjalannya waktu ya memang kalian terhubung sebagai teman. TTM, teman tapi mesra, tetap. Ya. Ini salah satu, ini dia yang mau ya, dia yang mencari kamu dan kamu sebetulnya nggak ada kecocokan, tetapi kok bisa gitu, bisa karena Witing Tresna itu jalan saka kulino. Cinta itu tumbuh dengan perlahan, nggak memandang fisik, nggak memandang apapun, karena cinta itu kan buta ya. Seperti itu ya, dan nanti akan berjalan baik-baik saja. Hati-hati ya, selingkuh, hubungan ini berselingkuhan ya. Entah dia yang punya pasangan entah kamu, tapi orang ini akan mencari kamu. Dia berani kok, walaupun itu termasuk hubungan selingkuh, tapi dia akan menjalaninya walaupun ada batasan lingkungan ya antara kamu dan dia. Ada entah jaraknya, entah keyakinannya, entah karena ada orang ketiga di situ ya, entah pasangannya, entah apapun itu. Tapi sebetulnya ini ada belenggu, ada yang membatasi agar kalian tidak bersatu, tetapi tetap terjadi. Awalnya berteman, akhirnya TTM, teman tapi mesra, teman tapi tidak menikah ya. Komitmen toh, endingnya komitmen. Kalian itu berkomitmen, tahu nggak sih kalian ini berkomitmen. Cuma karena di sosmed ini yang akan mencari kamu dan berhasil bisa mendapatkan kamu ya. Dia awalnya yaitu mengunjungi profil kamu, nge-like, komen dan lain sebagainya. Endingnya menjadi temenan, pacaran, walaupun awalnya kamu nggak suka, tapi sekarang lama-lama suka karena Witing Tresna itu jalan saka kulino. Kamu soalnya baper. Orang kalau baper itu gampang jatuh cinta. Penuh dengan kesabaran, orang itu penuh dengan kesabaran ya, menunggu kamu, menunggu jawaban kamu ya, kamu menunggu jawaban kamu yang akhirnya berhasil bisa mendapatkan kamu menjadi sebuah hubungan komitmen. Kemudian ini agak lama waktunya ya untuk bisa menjadi komitmen, bisa menjadi pacar kamu atau komitmen sama kamu. Agak lama sih, cuman dibacanya cepat sama Gondes ya. Iya, ini prosesnya seperti itu. Tarik dulu. Prosesnya seperti itu. Temenan dulu lah, ini dulu lah, saling nggak suka dulu. Kamu nggak suka dulu, tapi lama-lama masuk juga dan menjadi sebuah hubungan. Kemudian dia lama nunggu kamu juga, termasuk hubungan kalian sebelum komitmen itu lama gitu loh. Saling cacatan dulu, saling komen dulu, lama prosesnya, tetapi akhirnya ya masuk dah ke perangkapnya. Setelah itu dapat ya santai, dia udah pacaran kan bersantai. Hati-hati yang punya pasangan ya. Seindah apapun kata-kata dari seseorang lawan jenis, kalau kamu sudah punya pasangan, pegang teguh komitmen kamu bersama pasangan kamu ya.
santai ya, karena dia tuh sebetulnya ya masih sayang sama orang masa lalunya gitu. Jadi sebelum kamu itu udah ada kan, sebelum kamu itu udah ada pasangan gitu kan, ini ada hubungan triparti. Di atas sana sudah disebutkan bahwa kamu menjadi pendatang baru dan dia masih berhubungan dengan yang masa lalu ya, seperti itu. Udah dapat ya sudah, santai, relax gitu ya kan, tinggal dipikirkan kelanjutannya hubungannya mau dibawa kemana kan gitu. Ini orang yang akan mencari kamu di sosmed, awalnya kenalnya di sosmed, kemudian saling walaupun agak sulit kamu untuk didapatkan oleh dia, tapi lama-lama kamu bisa mencintai dia, bisa terhubung menjadi sepasang kekasih ya. Setelah dapat dia santai karena dia udah mempunyai rumah tangga ya, walaupun cinta sama kamu tapi dia sudah punya rumah tangga. Ternyata ini bukan selingkuh biasa, tapi memang selingkuh bukan karena punya pasangan, pacar atau apapun, udah mempunyai pasangan, istri atau suami gitu ya. Dia setelah dapat kamu ya santai, relax gitu. Itu yang dia pikirannya udah lepas, karena yang dia target sudah ketangkap, sudah di tangan gitu ya. Udah dia kembali pada hubungan triparti. Jadi kamu mau nggak mau harus menerima. Kalau kamu sudah jatuh cinta itu kan sulit, akhirnya kamu kan apapun diterima walaupun itu berat rasanya ya kan. Makanya hati-hati kalau ada cowok atau cewek, feminim atau maskulin, yang menebar kata-kata manis, jangan baper. Nanti kamu akan terjebak masuk ke dalam cintanya gitu. Padahal kamu sudah punya pasangan, akhirnya kamu jadi pengkhianat. Kamu nggak mau kan jadi pengkhianat. Nah seperti itu. Ini di sini nih, di sini terlihatnya seperti itu. Awalnya ya nggak mau, tapi karena keseringan ya, dia orang pinter menebar kata-kata manis, dan kamu pun baper, mungkin pasanganmu gak terlalu peduli sama kamu kan, begitu kan ya kan. Biasanya seperti itu alasannya tuh, seperti karena dia nggak perhatiin aku atau karena dia sibuk kerja. Itu sebetulnya bukan masuk buat alasan sih. Orang setia ya setia saja sih, orang cinta ya cinta saja sih. Kalau orang bisa memegang komitmen teguh tentang komitmen pernikahan atau komitmen Arab Semara, misalnya kamu pacaran, kalau memang masih teguh ya teguh aja gitu, walaupun dia ini itu alasannya, nggak bakal ngegoyahin gitu. Tapi di sini kamu goyah. Dia orang yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan atau dua-duanya ya, tapi yang pasti ada salah satu di sini yang udah punya pasangan, entah kamu entah dia gitu maksudnya. Tapi akhirnya masuk menjadi sepasang kekasih ya kan. Setelah dapat kamu ya dia kembali lagi relax, kembali ke rumah tangganya. Bahaya nggak tah? Bahaya, harus hati-hati. Makanya jangan mengikutin perasaan tidak selalu benar ya. Tuh, ini orang yang akan mencari kamu dan selalu kunjungi profil kamu. Di sini ada energi Cancer ya, ada energi Cancer ya, ada patah hati ya. Juga ada di sini Virgo, ada juga energi daripada Taurus, ada juga ya di sini Gemini ya, dan ada juga Aquarius ya, dan yang terakhir ada energi daripada Virgo, kuat sekali. Oke sahabat Gandes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kamu di ranah ini lebih baik hati-hati, jangan mudah menentukan atau memutuskan sesuatu dengan mudah, tapi libatkan Tuhanmu ya. Kita akan shuffle pesan untuk kamu. Oke, kita ambil 5 aja. Gunakan intuisi hati, kirimkan Gondes energi akan menggunakan intuisi hati Gondes mewakili kalian. Oke, kita akan buka satu persatu pesannya.
Pesan untuk yang menonton video ini, pesan pertama. Kosong ya. Pesan yang satu kosong. Pesan yang kedua kita akan buka. Kosong kembali kosong. Banyak kosong ya, artinya tebaran kartu ini sudah semua disampaikan, cuma nanti tergantung kalian peka atau tidak ya, maksudnya mengambil kesimpulan daripada bacaan ini bagaimana ya. Oh, ada dua ini. Mohon pertolongan Allah. PHP-in, ada PHP-in juga di sini, hati-hati ya. Makanya ini setelah mendapatkan kamu dia rileks gitu loh. Yang Gondes pikirkan itu tuh di sini. Setelah mendapatkan kamu itu dia rileks. Di mana tadi aku lihat? Rileks ini. Dia santai gitu setelah dapat kamu tuh. Takutnya tuh kalian di PHP ini. Kita buka pesan yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat. Kurang satu ya. Pesan yang keempat untuk kamu yang menonton video ini, saling sayang. Iya, di sini nanti jadinya kan pacaran ini. Ya, jadinya pacaran melalui sosmed. Kenalan lewat sosmed, kemudian menjalin sebuah hubungan pacaran juga lewat sosmed. Belajar ikhlas untuk melepaskan. Kalau kamu melepaskan ya harus belajar ikhlas. Maka cintailah dia karena Allah. Ya, orang ini punya pasangan masalahnya. Atau kamu yang punya pasangan, apapun siapapun yang punya pasangan tidak layak untuk berhubungan selingkuh ya. Selesaikan dulu masalah kamu dengan pasangan kamu, setelah itu baru kamu membuka hubungan baru. Jadi tidak bertumpuk gitu loh masalahnya ya. Oke, tetap optimis, berjalan dari kebenaran, jangan pernah lelah untuk berdoa, dan tetap fokus kepada Allah Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pemilik kuasa yang sebesar-besarnya, berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Makanya harus hati-hati dalam berbicara dan menentukan sikap. Oke. Ada kesalahan, ada Gondes Medestara tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.